Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, adik-adik? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Sudah belajar tadi malam, adik-adik? Sedikit, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita absen dulu ya. Yang pertama, Nela Apriliani. Hadir. Yang kedua, Fitriani. Hadir, Bu. Ya. Hadir semua kan? Hadir, Bu. Baik, langsung saja ya ke materi pada hari ini, kelanjutan materi yang kemarin, yaitu interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Interaksi dalam ekosistem suatu pola. Nah, interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola ini. Yang pertama itu ada interaksi antara makhluk hidup, interaksi biotik dan abiotik. Nah, yang dimana interaksi abiotik dan biotik ini terdapat simbiosis, yang dimana simbiosis memiliki 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan parasitisme. Nah, sudah tahu simbiosis mutualisme ini? Saling menguntungkan. Nah, sedangkan simbiosis komensalisme ini Menguntungkan dan merugikan. Nah, simbiosis mutualisme ini, adik-adik, adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis dan saling menguntungkan. Nah, sedangkan simbiosis parasitisme ini merupakan hubungan antara organisme yang berbeda jenis, yang satu untung dan yang lain dirugikan. Bukan merugikan. Nah, simbiosis mutualisme ini contohnya, ada yang tahu contohnya apa? Yang menguntungkan, yang saling menguntungkan. Tidak ada yang tahu? Saya akan jelaskan ya contoh dari simbiosis mutualisme ini. Nah, simbiosis mutualisme ini contohnya itu bunga dan lebah. Nah, bunga ini sangat memerlukan lebah untuk memekarkan bunga. Nah, sedangkan lebah ini sangat memerlukan sari dari bunga ini untuk dimakan. Itu contoh dari simbiosis mutualisme. Nah, sedangkan simbiosis komensalisme ini contohnya itu ada anggrek dan tumbuhan yang ditumpanginya. Anggrek banyak menempel pada pohon yang ditumpanginya untuk mendapat sinar matahari. Nah, pohon yang ditumpangi anggrek tidak mengalami kerugian apapun. Cuma anggrek itu menempel pada pohon tersebut, tapi pohon itu tidak dirugikan. Itu contoh dari simbiosis komensalisme. Nah, sedangkan simbiosis parasitisme ini merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis. Nah, contohnya itu benalu dengan inangnya. Benalu dapat berfotosintesis karena memiliki zat hijau daun, tetapi benalu menyerap air dari inangnya. Itu contoh dari simbiosis mutualisme. Sudah mengerti adik-adik tentang ini interaksi ekosistem abiotik dan biotik? Sudah, Bu. Kita lanjut ya. Yang kedua itu
interaksi antara komponen biotik dan biotik itu kan sudah tadi ya. Nah, selanjutnya ini ada keseimbangan ekosistem, yang dimana keseimbangan ekosistem itu kan sudah saya kasih yang kemarin ya, tugasnya tentang rantai makanan, jaring makanan. Nah, silakan dikumpulkan adik-adik. Ini Bu. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang keseimbangan ekosistem rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan. Ya. Baik, yang pertama itu ada rantai makanan, yang dimana rantai makanan ini peristiwa makan dan dimakan dalam suatu garis lurus yang disebut rantai makanan. Yang terjadi, produsen dimakan oleh satu jenis konsumen pertama dimakan oleh satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya konsumen yang menjadi pemakan terakhir disebut konsumen puncak. Nah, dia itu memakan yang pertama itu, misalkan dia makan padi, terus ulat. Ntar dulu ya. Nah, tanaman hijau itu kan dimakan belalang. Pas dimakan belalang itu dimakan ayam. Nah, ayam itu dimakan manusia. Nah, diuraikan lagi. Nah, itu contoh dari rantai makanan. Begitupun dengan jaringan makanan. Dia itu dimakan oleh padi dimakan oleh katak belalang. Kan dia itu memiliki dimakan oleh satu jenis konsumen yang pertama, tapi bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis konsumen pertama. Nah, selanjutnya itu ada piramida. Nah, di mana piramida ini produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1, jumlah konsumen tingkat 2 lebih banyak daripada konsumen tingkat 3. Demikian seterusnya. Jadi yang pertama itu kan tingkat yang pertama ada padi. Nah, padi itu dimakan oleh ulat, belalang, tikus, dan lain-lain. Nah, belalang, tikus dimakan oleh ayam dan seterusnya. Itulah contoh dari piramida makanan. Sudah mengerti adik-adik? Sudah Bu. Nah, baik. Saya akan coba ya. Silakan Nela, apa pengertian dari simbiosis mutualisme yang saya jelaskan tadi? Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan dari dua jenis hewan yang berbeda. Baik, Fitriadi, coba jelaskan apa contoh dari simbiosis mutualisme yang dijelaskan oleh Nela tadi. Hewan yang bunga, contohnya bunga dimakan oleh lebah. Nah, itulah contoh dari simbiosis mutualisme. Ntar dulu ya, saya lihat tugas adik-adik. Ini tugasnya ya, sudah saya nilai. Nah, selanjutnya silahkan untuk berakhirnya waktu pada hari ini, saya akan memberikan soal, langsung dikumpulkan ya adik-adik. Yang pertama, sebutkan contoh rantai makanan, jaring makanan. Udah, itu saja. Silakan dikumpulkan ya. Ya Bu. Sudah Bu. Silakan dikumpulkan. Nela, sudah jadi? Sudah Bu. Nah, baik, berakhirnya perjumpaan kita pada hari ini. Saya akan sedikit kasih tahu ya bahwa interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ini sangat berpengaruh terhadap
manusia atau makhluk hidup yang ada di lingkungan kita, baik itu tanaman, manusia, hewan, dan lain-lain. Nah, jadi untuk akhir perjumpaan pada hari ini, jangan lupa belajar ya adik-adik. Kalau kalian tidak rajin belajar, maka kalian akan merasakan pahitnya kebodohan. Jadi adik-adik harus semangat ya untuk belajarnya. Ya Bu. Untuk menutup perjumpaan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mohon maaf ya adik-adik apabila ibu salah kata atau perbuatan yang menyinggung adik-adik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.